agar kegiatan belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, satu orang akan berdoa. Oke. Semua berdiam ya. Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Apa yang diberikan oleh Ibu dapat dimengerti. Namun kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk salut untuk Andika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih Andika. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang karakter, ketangguhan, dan pantang menyerah. Jadi Ibu mau tanya kepada anak-anak ini, apa sih yang anak-anak tahu tentang karakter? Ada yang tahu? Tidak tahu. tahu. Oke, jadi Ibu akan jawab. Jadi karakter itu adalah keakhlakan atau kejiwaan yang membedakan seseorang dengan orang lain. Maka dari itu, Ibu sudah menyiapkan video animasi yang menunjukkan tentang karakter, ketangguhan, dan pantang menyerah. Jadi Ibu minta anak-anak menonton video ini dengan seksama, dengan serius agar sebentar Ibu akan adakan pertanyaan. Gimana trio tadi? Bisa main gak sih lo? Dengar ya, aku gak akan berhenti sampai aku jadi pemain bola terbaik di Indonesia. Mimpiku buat jadi pemain sehebat Kak Bayu kok makin jauh ya? Kok ada burung pipit? Aku ini Garuda. Jangan pegang-pegang ya. Aku diutus oleh Majelis Garuda untuk mencari pemain bola berbakat. Aku ya, calon pemain bintang itu. Oh, ini serius? Latihan dulu yang benar. Kamu mimpi yang bintang sakti. Tim aja kita belum punya. Yang kedua, ini belum ada sayapnya sih. Hancur deh mimpiku jadi pemain bola. Itulah, gue gak sabar ngebantai lu. Putra, kamu gak bisa fokus. Kita coba dulu. Kayak lontong. Aku yang akan mati kalian. Kamu harus siap aku tunggu. Jangan lama-lama, tembak. Bisa ngomong. Garuda. Bukan rambut ini. Oke anak-anak, sudah menonton? Sudah Ibu. Bagaimana ceritanya, seru kan? Seru. Oke anak-anak, anak-anak sudah menonton video yang Ibu tayangkan di depan? Sudah Ibu. Bagaimana videonya? Bagus. Sangat menarik, seru. Oke baik. Jadi Ibu mau tanya, apa judul yang terdapat dari video animasi yang Ibu tayangkan di depan? Ada Saya, Ibu. Oke Aris, silakan. Garuda di dadaku, Ibu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aris. Ibu mau tanya lagi, siapa saja tokoh yang terdapat dari video animasi yang Ibu tayangkan di depan? Saya Ibu. Oke, Grisa silakan. Burung Garuda, Bayu, dan Putra. Oke, tepuk tangan untuk Grisa. Oke, berikutnya Ibu mau tanya, bagaimana karakter dari si Bayu, si Putra, dan si burung Garuda ini? Putri, Ibu mau tanya, bagaimana karakter si Bayu ini, Putri? Dia itu sombong Ibu, terus dia mau menang sendiri. Kalau Dan rasa tanya, bagaimana karakter si Putra
pantang menyerah dan giat berlatih, Bu. Tepuk tangan untuk Flo. Nah, siapa yang tahu karakter dari burung garuda ini? Saya, Bu. Oke, Andika silahkan. Kalau sifat dari burung garuda itu, dia selalu memberikan motivasi kepada putra untuk terus berlatih agar menjadi pemain terbaik. Tepuk tangan untuk Andika. Nah, itu anak-anak. Itu merupakan video yang ditayangkan di depan itu adalah bagian dari pantang menyerah dan bertanggung. Anak-anak lihat dari karakter si putra ini, dia itu terus berjuang, terus berlatih untuk mendapatkan hasil. Dia ingin menjadi seorang pemain bola yang hebat, yang kuat, yang tangguh. Karena itu, dia terus berlatih, terus berjuang. Anak-anak kalau ingin mendapatkan sesuatu harus apa? Berjuang. Oke anak-anak, setelah kita menonton video animasi yang Ibu tayangkan di depan, jadi yang berikut kita akan membacakan cerita pendek tentang jam tangan Burini. Jadi, walaupun Ibu baca di depan, Ibu kita membagikan sebuah buku. Anak-anak kita membacanya, tapi kita mendengarkan Ibu ya. Ya, Ibu. Anak-anak sudah melihatnya? Sudah, Ibu. Jadi judulnya tentang rahasia jam tangan Burini. Di sebuah SD kecil di pinggiran kota, ada seorang guru bernama Burini. Rambutnya selalu tersisir rapi, bajunya selalu bersih, dan ia selalu tiba di sekolah sebelum bel berbunyi. Tapi yang paling anak-anak sukai dari Burini adalah jam tangannya berwarna biru langit dengan angka-angka besar yang mudah dibaca. Dito, siswa kelas 5B, sangat penasaran dengan jam tangan itu. Setiap pagi, Burini selalu melihat jam tangannya lalu tersenyum. Dito, Burini, kenapa setiap hari Burini selalu lihat jam tangan itu? Emang istimewa ya? Tanya Dito suatu hari. Istimewa sekali Dito. Jam tangan ini mengingatkan Burini bahwa waktu itu tidak bisa diputar ulang. Kalau Burini terlambat sekali saja, artinya Burini mencuri waktu belajar kalian. Jawab Burini sambil tersenyum. Dito tertegun. Ia baru sadar selama ini ia sering datang terlambat dengan alasan macet, padahal ia bangun kesiangan karena bermain game sampai larut malam. Seminggu kemudian, ujian matematika tiba. Dito sudah belajar, tapi ada satu soal yang ia tidak tahu jawabannya. Teman sebangkunya Rafa berbisik, "Din, ini jawabannya angka 8. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, aku lihat dari buku tadi." Dito menatap lembar jawabannya. Ia terlihat video animasi yang ditonton bersama Burini minggu lalu tentang seorang anak yang menyontek dan akhirnya tidak pernah bisa percaya pada dirinya sendiri. Ia teringat juga pada Burini yang tidak pernah sekalipun berbohong kepada muridnya. Ketika Burini tidak tahu jawaban suatu pertanyaan, Burini berkata dengan jujur, "Burini belum tahu jawabannya, tapi besok Burini akan cari tahu dan kita diskusikan bersama." Dito menggeleng pelan kepada Rafa. Ia menulis jawaban hasil pikirannya sendiri, walau salah. Keesokan harinya, Burini membagikan hasil ujian. Dito mendapatkan nilai 70, sementara Rafa yang menyontek mendapat nilai 85. Rafa tersenyum bangga, tapi justru merasa ringan di dadanya. "Burini, aku salah di nomor 8. Boleh Burini ajari aku cara yang benar?" Minta Dito. Tentu Dito, guru yang baik paling suka dengan murid yang mau belajar dari kesalahannya. Itu justru yang membuat Burini bangga. Sejak hari itu, Dito berubah. Ia mulai bangun lebih pagi. Ia mulai mengerjakan PR sendiri. Dan setiap pagi sebelum masuk kelas, Dito melihat jam tangannya.
jam tangan biru yang ia beli dari uang tabungannya sendiri, terinspirasi dari ibu ini. Oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan ibu membaca cerita pendek ini, ibu akan memberikan pertanyaan singkat kepada anak-anak. Apa judul dari cerita pendek yang ibu bacakan tadi? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, Indah silakan. Jam tangan Ibu Rini. Oke, tepuk tangan untuk Indah. Oke, pertanyaan berikut ibu mau tanya, siapa tokoh yang terdapat dalam cerita pendek tersebut? Saya Ibu Ari silakan. Dito, Bu Rini dengan Rafa. Oke, tepuk tangan untuk Ari. Yang berikut, apa yang membuat Dito bangkit? Ada yang tahu? Yang membuat Dito berubah, membuat Dito bangkit. Baik, Oke, Andika. karena Dito terinspirasi dari Bu Rini. Tepuk tangan untuk Andika. Nah, jadi itu anak-anak. Di mana jadi perilaku jujur merupakan perilaku yang baik, perilaku yang patut kita contohin agar itulah nanti di masa depan nanti kita menjadi manusia yang baik, manusia yang taat terhadap sesama. Sekarang kita akan bermain peran. Jadi ibu bagi peran yang pertama itu karakternya itu adalah guru. Dia itu sebagai si pendengar sejati, tidak langsung memberi solusi, bertanya dulu, mendengar dulu, lalu berbagi pengalaman gagalnya sendiri. Jadi ibu minta Flo sebagai peran guru ini. Terus yang berikut, si Aris, si anak yang baru gagal, siswa SD yang nilainya jelek meski sudah belajar, sedang diam, malu, ingin menyerang, ekspresi murung tapi bukan marah. Peran yang ketiga, Dortin, teman yang tidak peka, bukan jahat tapi tidak sensitif, berkata hal yang menyakitkan tanpa sadar. Makanya belajar guys, atau aku sih sudah bilang. Peran yang keempat itu adalah Putri, teman yang mendukung, tidak tahu harus berkata apa, tapi memilih untuk tetap duduk di samping Budi. Kehadirannya saja sudah bentuk dari dukungan nyata. Oke anak-anak, jadi anak-anak sudah mendengarkan perannya masing-masing. Dulu tidak mau bertemu siapapun. Makanya tadi waktu belajar jangan terus main game. Menggeser kursinya mendekati Aris. Tidak berkata apa-apa dahulu. Kehadirannya tanpa kata sudah bermakna. Aris tidak apa-apa toh. Tadi ibu lihat kamu langsung lipat kertasnya. Kamu tidak apa-apa, Aris. Dia punya nilai jelek ke ibu. Pada tadi memang sudah belajar, tapi tetap bisa. Itu bagian yang ibu sendiri dulu harus belajar dari 2 kali sebelum paham waktu kuliah. Ibu pun sempat tidak lolos ujian statistik dan harus mengulang. Rasanya malu sekali. Tapi dari situlah ibu benar-benar paham. Aris mengangkat kepala heran. Ibu dulu pernah nggak lulus ujian? Pernah, dan itu tidak membuat ibu berhenti. Ibu tahu bagian mana yang bikin pusing, dan itu yang membuat ibu ingin jadi guru. Ibu tersenyum hangat. Bu, boleh saya minta waktu belajar extra ya? Besok jam istirahat, ibu sudah di kelas. Bawa buku PR kamu ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, jadi akhir dari pembelajaran kita hari ini, ibu akan membuat kesimpulan bahwa ketangguhan bukan bakat, ia adalah kebiasaan yang dipelajari, dan guru yang paling berpengaruh bukan yang tidak pernah gagal, melainkan yang mengajarkan cara bangkit dengan cara paling sederhana, duduk di samping muridnya saat yang lain sudah pergi. Kegagalan adalah bagian normal dari perjalanan. Guru yang berbagi kegagalannya sendiri lebih kuat dari yang selalu tampak sempurna. Cara merespon
Kegagalan orang lain mencerminkan karakter kita. Keteladanan bukan tentang kesempurnaan, tapi keberanian yang harus terus kita mencoba. Murid tidak akan ingat lagi semua rumus yang guru ajarkan pada hari ini, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat kamu duduk di sampingnya ketika dunia terasa berat. Oke, jadi akhir dari pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah awal dengan doa, masuk tutup dengan doa. Satu orang tutup kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dalam surga, bersyukur dan bersyukur kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu dari hari tadi hingga sore hari ini. Sekarang saya mau pulang, inilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berdasarkan darah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Oke, Ibu. Langsung ke kelas 5 masing-masing ya. Ya, Ibu.